Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua. Oke, pada kesempatan ini kita sudah kembali lagi di channel Bidik Misi Indonesia. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bidik Misi Indonesia, khususnya di program Kacamata Masyarakat. Jadi pada kesempatan ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu tokoh pemuda di Bohodopi. Jadi beliau mungkin kita akan share-share terkait Bohodopi itu sendiri. Mungkin lebih tepatnya saya akan mengenal beliau dulu, ya, Bang Yopi. Mungkin nama lengkapnya, mungkin sedikit profil dari Bang Yopi sendiri. Ya, perkenalkan saya Yopi. Kalau dibilang asli sini, saya orang asli sini. Asli sini. Ya, orang istilahnya bilang akamsi, anak kampung sini. Anak kampung sini. Kalau teman-teman istilahnya kan begitu, akamsi, anak kampung sini. Dan alhamdulillah kita ya memang lahirnya di sini dan Besarnya di sini. betul, kita ini istilahnya pewaris masa depan Bohodopi. Wah, Jadi suku asli Bungku. suku asli Bungku. Ini tepat sekali nih untuk program kita kali ini, karena memang kita mau mengetahui seputar Bohodopi ini. Aktivitas sekarang apa, Bang? Ya kalau bilang aktivitas, ya saya ini kan pengangguran. Ya. Pengacara banyak. Ya, bukan banyak acara. Kebetulan kita sekarang aktif di kegiatan-kegiatan sosial. Oh, aktif di kegiatan sosial ya. Sama lah ya kita nanti. Iya. Sejalan lah. Sejalan. Jalan dengan Program. program-program teman-teman ya. Iya. Karena kebetulan sekarang juga kita diamanahkan untuk jadi ketua kerukunan masyarakat Kecamatan Bohodopi. Ketua Kerukunan Masyarakat Bohodopi. Bukan Jadi- kerukunan Bungku, bukan. Bukan. Jadi Khusus Bohodopi ya. Jadi memang skopnya adalah skop kecamatan. Kita tidak menyebutkan suku di situ karena ketika kita sebutkan suku maka kita akan membatasi ruang gerak kita pada suku Bungku saja. Oh, Jadi para founding father dari kerukunan masyarakat Kecamatan Bohodopi sudah jauh memikirkan bahwa penamaan ini sangat penting dan akan mempengaruhi nanti ruang gerak dari kerukunan komunitas kita punya, sehingga mereka menyebut kerukunan masyarakat Kecamatan Bohodopi, bukan kerukunan masyarakat Bungku. oh, Jadi kita berharap dengan adanya kerukunan masyarakat Kecamatan Bohodopi ini tidak hanya merangkul suku Bungku saja, tapi Semua suku. merangkul semua suku dan Semua suku. semua pemukim yang ada di wilayah Kecamatan Bohodopi. luar biasa ya. Jadi Baik, tidak membatasi ya. Jadi mau dari Makassar, mau dari Kendari, mau dari Toraja, semua bergabung di kerukunan masyarakat Kecamatan Bohodopi. Tapi saya dengar-dengar juga memang banyak kerukunan di sini ya. Banyak di data kerukunan kita itu kurang lebih ada sekitar 28 kerukunan. 28 kerukunan di Bohodopi. Wah, sangat Belum kita bicara komunitas. Komunitas banyak lagi. banyak lagi ya. Ya kan? Jadi banyak komunitas masuk juga di iya, yang intinya kita tidak akan bicara lagi tentang kerukunan apa, komunitas apa, tapi skop kerukunan masyarakat Kecamatan Bohodopi adalah siapa-siapa yang bermukim di wilayah Kecamatan Bohodopi maka menjadi bagian dari kita. Apakah dia secara komunitas ataupun dia secara kerukunan atau misalnya dia masyarakat perseorangan. Sebenarnya kan banyak yang tidak tahu bahwa di Bohodopi ini sebenarnya suku asli adalah suku Toepe. Suku Ya, Toepe. suku Toepe. Jadi orang-orang tua kami itu suku asli di Bohodopi adalah suku Toepe. Cuman memang orang lebih mengenal suku Bungku. Padahal sebenarnya kalau kita lihat garis keturunan, Yes. kita itu suku aslinya adalah suku Epe. Tapi suku Epe ini sebenarnya sub etnis dari suku Bungku. Oh, Jadi dia Bungku juga, tapi ada sub etnisnya. berarti ada bahasa tersendiri. Ada bahasa tersendirinya. Nah, Bang Yopi tahu bahasa. Nah, itu saya kurang tahu karena memang sejak kita lahir kita tidak lagi mengenal bahasa EP itu, bahasa EP itu. Tapi orang-orang tua kita tahu bahasanya. Jadi kalau saya kasih contoh, kata kalau di Bungku itu kan kau itu munde. Munde. Kalau bahasa Toepe itu mue. Mue. Nah, Oh, jadi kurang lebih seperti itulah. Sebenarnya bahasanya hampir sama, cuman Beda-beda sedikit. ya beda-beda sedikit dengan bahasa Bungku karena memang bahasa itu kan diadopsi juga dari bahasa Bungku, cuman
memang ada sedikit spelling ya, pengucapannya itu yang mungkin membedakan dengan bahasa. Oke, kalau untuk pemuda itu sendiri di bawah topi ini seperti apa, Bang Yopi? Artinya mereka untuk di Kecamatan Bahodopi ini pergerakannya seperti apa, khususnya pemuda? Ya, kalau kita bicara pemuda, kita bicara berarti peran ya. Iya, peran. Jadi sebenarnya secara umum kan peran pemuda harusnya kan bisa menjadi pelopor dari sebuah gerakan perubahan yang baik. Karena kita berharap dari pemuda itu lahir orang-orang yang bisa memberikan dampak-dampak positif terhadap perkembangan wilayah dan masyarakat. Nah, cuman kan hari ini kalau kita bicara soal peran pemuda, maka tidak semua pemuda memerankan perannya seperti yang kita harapkan. Gitu. Karena ada juga pemuda yang dalam tanda kutip ya tidak berfungsi selayaknya pemuda yang kita harapkan. Gitu. Apakah mungkin karena kesibukan, gitu kan, karena aktivitas, ya, sehingga membatasi ruang gerak para pemuda-pemuda ini untuk melakukan hal-hal yang positif untuk kepentingan masyarakat. Tapi harapan kita para pemuda ini bisa menjadi sebuah penggerak, ya, penggerak dalam hal urusan bagaimana memperjuangkan kepentingan masyarakat ke depan. Tentu di hal-hal yang positif. Kalau untuk pemuda ini bagaimana memberikan pembinaan buat pemuda-pemuda di bawah topi? Nah, kalau kita bicara pembinaan berarti kita akan bicara tentang bagaimana sebuah metode pendidikannya, gitu kan? Karena kalau kita bicara soal bagaimana memberikan apakah terkait dengan edukasi atau memberikan masukan supaya pemuda bisa lebih positif kerja ke depan, maka sebenarnya kita akan mulai dari sejak masa kanak-kanak sebenarnya dalam proses pendidikannya. Karena sekali lagi yang paling utama adalah soal karakter. Karakternya. Maka kalau kita bicara soal karakter, sebenarnya ada dua karakter yang akan yang menjadi tolak ukur apakah pemuda itu bisa berperan positif atau tidak. Pertama, karakter kinerja dengan karakter akhlaknya. Nah, kalau kita bicara karakter kinerja, maka kita akan bicara apakah pemuda ini rajin atau malas. Itu karakter kinerja. Sedangkan karakter akhlak, ya, kita akan bicara apakah pemuda ini jujur apa tidak. Nah, jadi dua karakter ini sebenarnya yang menjadi hal utama untuk membangun sebuah kerangka berpikir dan sebagai penunjang untuk menjadikan pemuda itu baik atau tidak ke depannya. Jadi soal pendidikan sebenarnya. Oh, berarti memang yang mewadahi pemuda Bahodopi ini, khususnya di Bahodopi itu sendiri, ini kerukunan ya, atau memang ada organisasi lain yang mewadahi untuk pembinaan? Ya, khususnya kan seperti komunitas-komunitas yang ada di sini kan. Iya. Karang Taruna, ya itu kan. Ya, Karang Taruna ya salah satunya ya. Apakah pembinaannya itu langsung dari kerukunan tadi itu atau bagaimana? Ya, kalau kita bicara pembinaan tadi itu memang apakah di kerukunan masyarakat atau di lembaga semacam Karang Taruna, kita akan bicara soal pembinaan mungkin yang lebih spesifik pada misalnya urusan olahraga, gitu kan? Atau urusan-urusan lain. Tapi ya, yang saya maksud tadi adalah kalau kita bicara soal bagaimana melahirkan pemuda-pemuda yang positif tadi, itu memang sebenarnya dari awalnya itu sudah harus dibentuk memang. Karakternya itu harus dibentuk memang. Jadi kita ini kan ketemunya sudah besar, ya kan? Ketemunya sudah seperti sekarang. Nah, tentu karakter yang terbangun hari ini adalah cerminan apa yang sudah kita lakukan kemarin-kemarin. Apakah kita secara pendidikan kita bagus, tuntas dan lain sebagainya, kan hari ini kita lihatnya. Gitu. Tapi kondisi pemuda sekarang di Bahodopi apakah memang kita sama-sama bersatu atau bagaimana kondisinya? Ada sejauh ini yang kita lihat ini konteks persatuan kayak bagaimana dulu ini. Ya kan? Artinya, ini kan kita berbicara masalah khusus pemuda Bahodopi ya. Artinya kita melihat peranannya untuk bagaimana membangun Bahodopi ini lebih aman, lebih berkarakter. Gitu. Ya, sejauh ini positif ya, maksudnya teman pemuda-pemuda Bahodopi ini selalu proaktif dalam menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana menjadikan Bahodopi ini bisa lebih baik. Lebih baik. Apalagi kita di kerukunan ini memang
concern kita adalah bagaimana memikirkan bahwa Dopi ini ke depan bisa lebih bagus lagi daripada hari. Karena kalau bukan kita yang mikirkan, siapa lagi? Itu satu. Yang kedua, karena Dopi ini adalah tempatnya industri dan tempatnya semua orang untuk berdatangan, ya. maka problematika yang terjadi di sini sangat kompleks. Ya. Dan orang bilang complicated, semua masalah ada. Iya. Nah, sehingga peran-peran pemuda ini sangat dibutuhkan dalam rangka untuk saya mau mengatakan menstabilkan, karena kan kalau kita lihat situasi kita ini kan rasa-rasanya memang sudah apa ya, tidak seperti biasa-biasa saja situasi kita sekarang, sehingga butuh terobosan-terobosan dari anak-anak muda untuk memikirkan bagaimana bahwa Dopi bisa lebih baik ke depan. Kendala pemuda Dopi saat ini apa yang menjadi kendala besarnya, Pak? Ya, yang jadi masalah sekarang adalah kendala kita adalah pemuda-pemuda ini sekarang disibukkan dengan aktivitas-aktivitas yang mereka, pekerjaan, bisnis dan lain sebagainya. Sehingga tidak banyak orang memikirkan bagaimana Dopi ini bisa maju, bagaimana Dopi ini bisa berkembang, bagaimana Dopi ini bisa diperbaiki yang tidak bagusnya ini. Nah, karena beberapa pemuda-pemuda ini ya itu tadi sudah disibukkan dengan aktivitas kerja, gitu ya, aktivitas bisnis, sehingga mereka lupa bahwa daerah kita ini membutuhkan peran-peran pemuda. Nah, saya melihat bahwa situasi ini tidak sedang baik-baik saja, maka saya memilih untuk menepi dari urusan-urusan pekerjaan, ya, yang secara pribadi mungkin akan menguntungkan saya secara finansial, ya kan. Nah, saya berpikir bahwa kalau semua pemuda memikirkan bagaimana kayanya saya nantinya, bagaimana saya memperkaya diri, bagaimana saya menciptakan gurita-gurita bisnis yang akan lebih banyak, maka hancurlah wilayah sini. Kalau semua orang berpikir untuk bisnis, kalau semua orang berpikir untuk memperkaya diri, iya, betul. Gitu. Padahal peluang itu ada ya. Padahal peluang itu ada. Gitu. Maka saya memilih untuk mengambil peran lain. Iya. Bagaimana memperhatikan Dopi ini ya. Betul. Ya. Karena kalau kita bicara soal ekonomi, ya mungkin saya kalau mau dibandingkan dengan pemuda-pemuda lain, ya mungkin lebih lebih settle lah secara ekonomi mereka. Cuman saya mengambil peran lain untuk kemudian menyisihkan lebih banyak waktu saya untuk urusan-urusan kemasyarakatan, untuk urusan-urusan sosial masyarakat dibanding teman-teman yang lainnya. Ya, namanya juga hidup ini adalah pilihan. Karena kalau kita semua menggeluti urusan bisnis, pekerjaan, ya siapa lagi akan siapa lagi yang mau bergerak, apalagi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kita ini adalah pewaris dari masa depan Dopi. Nah, kalau kita tidak siapkan dari sekarang, maka Dopi ini ya tidak hancur juga, tapi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan ke depan. Kalau kira-kira Abang Yopi melihat dari segi kita punya program di Kacamata Masyarakat, bagaimana kira-kira pendapat Bang Yopi dengan program kita ini di Kacamata Masyarakat untuk Dopi itu sendiri? Program ya? Iya, program Kacamata Masyarakat ini. Sebenarnya program ini bagus. Kenapa begitu? Karena kita sadar betul bahwa sekarang dengan adanya media sosial, dengan perkembangan zaman yang sekarang kita beralih semua pada teknologi, orang ini sekarang konsumsi informasi lewat sosial media. Iya, betul sekali. Orang sekarang kita di Kecamatan Dopi ini, dulu itu mungkin tetangga kita masih kenal. Iya. Belakang rumah kita masih kenal siapa yang tinggal. Betul. Nah, sekarang ini boleh jadi tetangga kita tidak kenal lagi siapa dia. Karena memang model bermasyarakat kita di sini sudah ala-ala kota. Lulu gue, ya kan? Sehingga orang itu tidak lagi mendapatkan informasi secara berdiskusi langsung. Malah orang akan lebih cenderung mendapatkan informasi lewat sosial media, termasuk seperti yang kita lakukan sekarang. Ya kan, podcast gitu. Nah, sekarang kan lagi rame-rame nih podcast, terus orang mainnya vlog dan lain sebagainya. Karena sekarang dunia kita lebih banyak di sosial media daripada di dunia nyata. Digital. Iya, di dunia digital lebih banyak waktu kita di situ ketimbang di dunia nyata. Artinya memang ada pergeseran budaya sekarang. Ada pergeseran budaya dari dulunya
sering ngumpul-ngumpul berdiskusi, Hmm. ya sekarang sudah jarang. Malah kita mungkin tegur sapanya lewat sosial media, lewat Facebook lah misalnya, Iya. kita chatting lewat Ya, padahal WhatsApp. dekatan ya. Padahal berdekatan, mungkin waktu sampai begini kita mau chat, Iya, iya. ya kan? Karena malas Sudah sudah kita malas, ketemu. ya, ya, Gitu. betul, Karena sekali. kita mendapatkan dunia kita yang mungkin lebih nyaman di dunia media sosial ketimbang kita berbicara Ya, langsung. ya, betul sekali. Karena kita kadang mengekspresikan perasaan kita itu lebih gampang lewat sosial media ketimbang ketemu langsung. Berarti teman curhatnya media sosial ya. Iya. Sekarang bukan lagi ke personal Jadi orang. memang khusus orang tua sendiri lah berperan aktif terhadap anak-anak ini kan biasa lebih Ya. Ya. lebih sering main. Dan sadar dengan tidak, ya sebenarnya itu jadi ancaman masa depan. Mhm. Karena kalau kita terus-terusan bermainnya di sosial media, maka kita tidak akan tahu sebenarnya dunia nyata seperti apa. Iya, betul sekali. Gitu. Kita kadang mengirim emotikan menangis, padahal kita sedang tertawa. Tertawa. Iya. Berarti kita sedang bersandiwara. Jadi media sosial mengajarkan kita sedang bersandiwara. Karena fakta yang kita rasakan sekarang, perasaan yang kita rasakan, Iya, tidak sama dengan apa yang kita ungkapkan di sosial media. Gitu. Kita sedang happy, gitu kan? Kita mengirim emot happy, ternyata kita sedang menangis. Gitu. Nah, artinya itu semua mengajarkan kita pada hal-hal yang untuk kedepannya tidak bagus. Edukasi ke depan tidak bagus buat kita. Ya, sebenarnya kita memang harus mengedukasi bahwa pemanfaatan media sosial itu memang betul-betul ditempatkan pada tempatnya. Karena banyak orang memang tidak memanfaatkan secara efektif. Kalau kita pernah menggunakan dengan jahat, ya pasti jahat juga orangnya. Belum sampai informasinya seperti yang sebenarnya sudah terpublis, ya kan? Nah, sekarang kan kita perlu kalau di kepolisian mungkin saring dulu sebelum di-share. Sekarang mah tidak ada saring-saring, share-share aja ya kan. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Bang Yopi. Kita tahu kan bahwa Rupi ini bilang penduduknya luar biasa. Mungkin ribuan, jutaan malah. Nah, jadi kejadian-kejadian kan yang kita tidak inginkan sering terjadi. Nah, apakah peranan dari kerukunan masyarakat Baudupi itu apakah memang ada pembinaan kepada kerukunan-kerukunan yang ada di Kecamatan Baudupi, khususnya kerukunan Toraja atau kerukunan Bugis atau bagaimana itu? Apakah ada pembinaan atau mungkin setiap bulan ada pertemuan atau gimana itu Bang? Ya, sejauh ini karena kan ya di semua tempat lah saya sering menyampaikan bahwa tidak ada yang lebih utama yang kita sedang mengusahakan ini adalah bagaimana kita menciptakan situasi yang kondusif, ya aman, gitu, dan nyaman di wilayah sini. Karena kita berbisnis pun, kita beraktivitas pun, kalau tidak nyaman, kalau tidak aman suatu daerah, maka kita tidak akan melakukannya dengan senang hati, ya. Karena dalam posisi terancam. Bahkan mungkin kita tidak akan bisa ngumpul podcast di sini kalau situasi Kamtibmas Baudupi tidak memungkinkan untuk kemudian kita kumpul-kumpul di luar. Nah, sehingga lewat semangat itu saya sering kumpul teman-teman kerukunan, saya sering bertemu, berdiskusi sama mereka bahwa kita ini adalah pilar-pilar dari semua komunitas ini punya tanggung jawab yang sama untuk selalu mengkampanyekan, menarasikan perdamaian di tengah-tengah kita semua. Karena kita di sini di Baudupi ini kan kalau kita bicara soal masyarakatnya kan semua jenis suku ada, ya, semua agama ada di wilayah kita. Ya, betul. Bahkan kalau kita bicara budaya pun, ya bahkan ada semua budaya di wilayah kita. Nah, ini kan tidak akan ketemu semua ini. Nah, sehingga toleransi menjadi kunci dari mempersatukan semua perbedaan-perbedaan ini. Betul. Gitu. Nah, karena memang budaya-budaya ini kan tidak bisa dipaksakan sama, ya kan? Budayanya orang Kendari tentu beda dengan budaya orang sini. Ya, Budaya orang sini tentu beda dengan budaya orang Toraja misalnya. Nah, ini barang tidak bisa dipaksa. Maka saya sering sampaikan bahwa teman-teman harus sebenarnya memegang teguh peribahasa yang sering umum kita dengar, ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, sebenarnya peribahasa itu yang sangat-sangat relevan dengan kehidupan kita, gitu. Karena ya dimanapun kita pergi, kita harus menghargai budaya-budaya orang di situ. Karena kalau kita memaksakan budaya kita yang dari luar, maka akan berbenturan dengan budaya lokal tempatan. Nah, jadi melihat dari segi seperti itu keadaan sekarang, bagaimana memberikan informasi itu kepada budaya-budaya lain untuk seperti apa budaya yang kita mau pahami di sini bahwa itu sendiri.
Ya, kalau cara itu ya mungkin karena sering kita ketemu ya, sering kita kumpul-kumpul, sering juga kita buat event bersama, sehingga itu komunikasi selalu terjadi. Komunikasi itu selalu terjadi sehingga kita kadang sering informasi, gitu, saling berdiskusi, saling menguatkan satu sama lain, sehingga hal-hal yang kira-kira berpotensi untuk menyebabkan konflik sosial di tengah-tengah masyarakat ya Bisa terhindar. akan terhindar dan bisa kita bendung. Ini sangat luar biasa hati-hati semua, ngobrol kita dengan Bang Yopi. Beliau memang salah satu pemuda Bohodopi yang berperan penting untuk masyarakat Bohodopi itu sendiri. Beliau salah satu ketua dari kerukunan ya, khususnya di Bohodopi, kerukunan keluarga Bohodopi ya. Jadi sangat-sangat berpeluang untuk memberikan informasi agar bisa saling menjaga lah. Nah, jadi peranan pemuda di sini memang sangat-sangat diperlukan. Nah, untuk di kacamata masyarakat itu sendiri, untuk sinkron dengan pemuda Bohodopi, mudah-mudahan kita bisa sinergi lah. Karena di sini bagaimana pemuda bisa berbuat suatu karya di Bohodopi itu sendiri, bagaimana kami dari kacamata masyarakat untuk mensupport itu. Apalagi di Morowali, kita katakan tadi bahwa adalah orang berdatangan untuk bekerja, ya, daerahnya tambang, ya, dan salah satu yang akan kita canangkan di Bohodopi ini adalah industri kreatif. Ya, yang memang insya Allah akan disupport oleh IMIP itu sendiri. Bahkan kita menginginkan ada industri-industri yang memang untuk konsumsi masyarakat, seperti industri perfilman. Insya Allah akan kita garap itu bersama dengan kacamata masyarakat. Mudah-mudahan dengan pemuda Bohodopi itu bisa kita informasikan juga untuk kita saling mensupport lah, agar pemuda ini apa yang dibutuhkan kita bisa sampaikan juga. Artinya kita sinergi lah. Itu seperti itu. Mungkin dari Pak Komandan untuk Bang Yopi ini supaya kita tahu juga seperti apa keamanannya di Bohodopi. Ya tentu saya kalau Bang Yopi ya kenal lah saya beliau. Ya, sumbangsinya untuk di Polsek sendiri, kalau di Polsek Bohodopi ya sangat membantu ya. Ya. Nah biasanya kalau ada kejadian antar ke suku mungkin ya, atau warga dari luar dengan warga sini atau yang dari luar, sama-sama dari luar, Bang Yopi ini selalu melibatkan. Jadi ibaratnya internnya ya. Beliau menjadi ini ya, menjadi apa ya? Berarti salah satu yang dipercayakan di masyarakat Bohodopi ya, salah satu ya. pemudanya ya. Sangat aktif beliau di Polsek ya. Oh, sangat aktif. Ya, menjadi Jadi apa mediasi. ya? Mediator. Lah. Ya, alhamdulillah terselesaikan. Alhamdulillah. Nah, itu yang kita harapkan Ya. dari Bohodopi, karena memang pemuda Bohodopi ini sangat banyak. Nah, yang kita katakan tadi ada yang karakter yang beda-beda lah, yang datang dari luar kita tidak tahu seperti apa dia, ya kan? Itu memang membutuhkan sosok seperti itu. Jadi ada yang pertanyaan nih Bang, bagaimana peranan kira-kira pemerintah baik desa atau kecamatan tentang kerukunan atau pemuda yang di sini? Kira-kira bagaimana? Sebenarnya sih kalau kita bicara soal peranan, maka kita akan bicara soal support saja, support system dari pemerintah. Nah, paling tidak dengan adanya kerukunan, pemerintah bisa ya, kalau saya bilang bisa terbantukan. Nah, sehingga pemerintah harus bisa melihat bahwa ini adalah hal yang positif, begitu. Jangan dilarang, gitu ya. Jangan dihalang-halangi mereka beraktivitas, kecuali dalam tanda kutip hal-hal yang negatif. Gitu. Tapi sejauh ini, kalau kita bicara soal peranan dari sumbangsi dari kerukunan terhadap desa, terhadap wilayah, maka hari ini masih positif. Nah, sehingga saya rasa tidak ada alasan pemerintah untuk kemudian tidak membuka diri untuk kemudian dalam tanda kutip menghalang-halangi aktivitas dari kerukunan-kerunannya. Kecuali dalam tanda kutip kerukunan ini sudah melakukan hal-hal yang ya melanggar hukum, misalnya melanggar norma adat istiadat yang berlaku di wilayah kita, baru pemerintah bersikap apakah akan melarang atau apa ya terserah nantinya. Tapi sejauh ini karena hal-hal yang dilakukan oleh komunitas yang positif, maka saya kira wajib hukumnya pemerintah baik desa maupun Pemda kabupaten memberikan support terhadap keberadaan komunitas-komunitas ini. Kalau perlu, mereka diberikan tidak hanya dukungan moral, tapi kalau ada finansial, gitu.
Ya, Artinya betul. dalam arti apakah nanti disiapkan misalnya ya, misal disiapkan sekretnya misalnya, atau ada bantuan-bantuan kira-kira yang bantu-bantu yang tidak, yang sifatnya tidak mengikat dari pemerintah gitu ya, diberikan secara cuma-cuma ya dalam rangka untuk mendukung ya kinerja-kinerja dari teman-teman kerukunan komunitas ini. Ya, karena saya juga melihat begini, kerukunan itu kan boleh dikata hanya relawan ya. Artinya kita rela berbuat di organisasi ini karena memang kegiatannya sosial. Hanya kita satu daerah, misalnya satu daerah berkumpul di suatu tempat ini, di wadah ini untuk melakukan suatu kegiatan. Jadi kalau mereka berharap mau digaji mau di apa itu tidak ada. Memang apa, dengan jiwa sosialnya untuk melakukan kegiatan. Ya, saya contohnya, Iya. saya orang yang merasakan itu. Iya, iya, betul, betul. Jadi selama saya jadi ketua kerukunan, kalau bilang benefit, keuntungan secara materi yang kita dapat tidak ada. Malah kita yang mengeluarkan uang gitu ya, materi untuk membesarkan organisasi itu. Karena memang organisasi kita non profit. Iya, iya, betul. Organisasi kita bergerak di bidang sosial yang memang ya tidak ada penghasilannya. Sehingga ya kita yang menghidupkan organisasi, bukan organisasi yang menghidupkan kita. Berarti sangat wajar pemerintah setempat mensyukuri adanya seperti ini ya, mensupport adanya seperti ini. Ini sangat-sangat luar biasa teman-teman. Jadi selain dari pemuda Bobotoh itu sendiri ada kerukunan juga komunitas juga ada untuk saling mensupport. Mudah-mudahan dengan kerukunan lain juga kita bisa sharing-sharing ya di sini. Artinya untuk saling melengkapi lah kondisi-kondisi yang mungkin bisa menimbulkan efek tidak damai ya kan. Jadi mudah-mudahan nanti di kacamata masyarakat juga kita bisa menghadirkan itu semua. Bahkan kita menginginkan pemerintah setempat juga bisa hadir di kacamata masyarakat untuk saling sharing bagaimana informasi. Betul sekali. Dari Bang Ishak mungkin masih ada dari yang mau digali dari Bang Yopi, kan Bang Yopi ini sangat luar biasa di bawah Yopi. Oke, nah Bang Yopi, kita bergeser sedikit ini terkait masalah banyaknya perusahaan yang ada di sini. Nah, kira-kira bagaimana? Apakah untuk akses masuk ke perusahaan ini ada istilahnya dihususkan untuk pemuda bawah Yopi ini, atau mungkin gimana? Sebenarnya kalau kita bicara skala prioritas, memang sebenarnya ada ya. Jadi skala prioritas orang bilang ring 1 itu kan sebenarnya ada di lingkup kode KTP 7206. Nah, ketika dia kode KTP-nya 7206, maka kita akan bicara morowali. Secara otomatis mereka akan lebih mudah dia terakomodir gitu ya, lebih mudah diterima ketimbang di luar dari kode KTP itu. Karena itu komitmen perusahaan. Kalau kita bicara IMIP ya, bicara IMIP berkomitmen untuk lebih mengutamakan ya masyarakat lokal ya ketimbang teman-teman yang dari luaran sana. Artinya gini, logikanya memang masuk akal juga. Artinya kenapa kita mau menerima orang yang di luar sana, sedangkan kita di sini masih belum ada. Cuman memang kalau kita lihat sekarang ya jujur saja sering juga saya masuk ke dalam gitu ya, menanyakan kenapa sih masih ada 7206 yang tidak terakomodir gitu kepentingannya. Ya sampai hari ini memang mereka juga mengatakan bahwa mungkin karena formasi penerimaan di dalam belum ada, sehingga masih ada teman-teman lokal yang belum terima kerja sampai hari ini. Masih ada. Bahkan datanya kemarin terakhir masih ada ratusan data. Apakah itu pendidikan itu berpengaruh tidak? Nah, sejauh ini ya untuk yang lokal, ya, alasan mereka. Tapi saya rasa untuk lokal ya tidak ada alasan untuk tidak diterima. Apapun latar belakangnya. Karena gini, kita tidak mungkin akan menyalahkan orang tua si anak gitu ya, karena tidak mampu menyekolahkan dia ya kan. Karena kalau bicara soal kemampuan finansial kan orang beda-beda secara ekonomi gitu. Saya tidak mungkin menyalahkan orang tua saya karena dia tidak menyekolahkan saya sampai di sarjana misalnya. Nah, tugas perusahaan bagaimana caranya mencarikan formasi untuk menerima calon pekerja yang mungkin ijazahnya itu cuma SMA saja gitu. Jadi dia dipekerjakan berdasarkan kemampuan pengalamannya, mungkin kemampuan pendidikannya gitu. Sehingga teman-teman yang bahkan tidak S1 pun bisa terakomodir gitu. Karena kalau kita bicara soal tanggung jawab perusahaan, maka perusahaan bertanggung jawab besar tanggung jawabnya untuk kemudian
Karena kan hadirnya perusahaan ini kan atas dukungan dan izin dari masyarakat juga, termasuk pemerintah ya. Nah, sehingga mereka punya tanggung jawab besar untuk memberdayakan masyarakat di lingkar industri ini. Sehingga tidak ada alasan untuk kemudian mereka tidak diterima hanya karena persoalan ijazah. Gitu. Oke, itu sangat-sangat luar biasa. Jadi memang betul-betul diprioritaskan untuk pemuda juga ya. Artinya menjadi ring satu untuk masuk di perusahaan. Karena mana mungkin kita perusahaan menerima yang dari luar, sedangkan di masyarakat sini belum cover. Ini salah satu. Ini tugas beratnya Bang Yopi. Iya. Insyaallah. Cuma pemuda-pemuda di sini. Ya, mudah-mudahan lah. Artinya begini, kita memang betul-betul ingin bersinergi untuk menyampaikan informasi ini, khususnya untuk daerah Morowali. Dan insya Allah dengan melalui kacamata masyarakat, mulai dari pemudanya, pariwisatanya, agamanya, budayanya yang ada di Morowali ini, kita akan share ke media, ke publik untuk menjadi konsumsinya mereka. Agar mereka memang banyak tahu tentang Bahodopi ini. Ini saya rasa begitu Bang ya. Ini saya rasa cukup juga, ini materinya sangat luar biasa ini. Sangat banyak. Kalau dari segi-segi yang lain mungkin masih banyak Bang yang bisa digali ya. Karena saya dengar-dengar juga salah satu ketua Palang Merah ya. Ya, Ini sangat luar biasa. Palmera ya. Iya, Ini Palang Merah Kabupaten Morowali atau kecamatan. Kecamatan Oh, Bahodopi. Jadi memang sangat luar biasa peranannya beliau. punya Jadi- talenta yang luar biasa. Jadi mudah-mudahan juga di kacamata masyarakat untuk selalu bersinergi ya, karena itu memang harapan kita. Karena ini kacamata masyarakat boleh dikata program yang kita rancang tahun lalu, ya mungkin di tahun ini sudah berjalan ya. Nah ini program dari Bidik Misi Indonesia, channel Bidik Misi Indonesia. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe dengan program kacamata masyarakat. Nah kebetulan inisiatornya termasuk Bang Ishak, Bang Syahril, ya. Terus Mantap. ada juga tim-tim kita yang selalu setia. Dan insya Allah Bang, di Bahodopi itu sendiri kita mau merekrut talent. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita akan ada industri perfilman. Mudah-mudahan sinerginya ada ya. Iya, Dan apalagi yang tahu Pasti, persis Dia Bahodopi tahu ini, persis tentang kondisi Iya. Bahodopi, Iya. kerukunan, ya. Beliau ini kita lebih, target ini, lebih cocok. ya kita target ini bulan 5 ini mudah-mudahan ada sekitar 50-an talent yang akan kita casting. Artinya kita casting supaya kita tahu talent-talent ini ya seperti apa, agar kita bisa hadirkan memang sutradara untuk memberikan pembinaan. Kita hadirkan sutradara, memberikan pelatihan agar bisa membuat suatu film, bahkan kita menginginkan sampai jadi di film Bahodopi. Apa yang kita mau angkat kalau bukan ceritanya Bahodopi ini? Nah, Artinya kita supaya- butuh sosok beliau ini. Bahodopi ada karya. Ada karya dari segi industri perfilman. Begitu Jadi Bang anak-anak Yogi. mudanya ini memang kita manfaatkan. Iya, ini peluang untuk pemuda juga ya, Iya, kan? pemuda. Artinya ada sesuatu yang unik lah untuk di Bahodopi ini. Memang notabene-nya sudah ada sih media-media lain, Media. tapi mungkin kacamata masyarakat akan tampil beda ya. Karena memang dari motonya melihat segala sisi di Bahodopi. Nah, kita memang semua sisi kita harus berkolaborasi. Nah, yang sudah memang bermitra dengan kacamata masyarakat dari kepolisian itu sendiri. Dan dari PT ini. Nah, PTMI alhamdulillah kita mungkin sebentar kita juga lanjut diskusi Iya, juga ya kan. Oke. Saya rasa begitu ya. Cukup ya. Bagaimana Pak Komandan? Siap. Siap. Oke ya. Thank you. Ya, Oke, sangat terima kasih di waktunya untuk kita sharing-sharing. Jadi THT aku semua ini pembahasan sangat menarik, sangat epic juga pembahasannya. Jadi untuk tahu keadaan Bahodopi itu sendiri ini sangat-sangat luar biasa. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk kita selalu konten dengan teman-teman pemuda di Bahodopi itu sendiri. Nah kalau ada sarang topik bisa di kolom komentar ditinggalkan supaya kita bisa mereview kembali. Oke? Ya. Mudah-mudahan kita masih bertemu lagi dengan Ya, Boleh, harapan boleh. kita seperti itu Iya. karena kenapa ada jangka panjang yang akan kita rencanakan di kacamata masyarakat. Boleh. Kita selalu siap. Iya, Bang Oke. Yopi jangan bosan dengan kacamata masyarakat. Thank you. Oke, Ya. Oke, saya rasa Ya. cukup ya. Ya, oke, Oke, siap. jadi sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bidik Misi Indonesia. Thank you. Oke, assalamualaikum.